Berita sepotong, rekonstruksi bangunan Desa Mapinria langsung dikawal Bupati. Pasca gempa Lombok Sumbawa 7 skala Richter, Bupati Sumbawa Haji Husni Jibril langsung mengawal proses rekonstruksi. Ditemui di sela-sela rekonstruksi bangunan warga, Haji Husni menyebutkan beberapa kategori rumah ataupun bangunan yang menjadi korban gempa. Husni menegaskan, 3 kategori, yaitu rumah rusak ringan sebanyak 598 unit, rusak sedang sebanyak 327 unit, dan rusak berat 259 unit. Sekarang kita menyaksikan masa rekonstruksi perumahan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis pemerintah daerah berkaitan dengan bencana gempa. Jadi semua rumah yang terdampak gempa yang kebetulan ada rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, saya telah mengeluarkan SK yang pertama di nomor 977 tahun 2018. Kualifikasi 5 ada yang rusak berat, totalnya 259 dari seluruh kecamatan yang terdampak gempa. Kemudian rusak sedang 327 rumah dan rusak ringan 598. Didampingi Camat Alas Barat, Haji Junaidi, lebih lanjut Bupati menyebutkan, rekonstruksi hanya dilakukan untuk rumah yang mengalami rusak berat saja, yang meliputi 5 kecamatan terparah, yaitu Kecamatan Lunyuk, Hutan, Buer, Alas, dan Alas Barat. Yang digusur atau yang dirobohkan seperti kita lihat sekarang ini hanya yang rusak berat saja, yang totalnya 259. Itu terdiri dari 5 kecamatan terparah di Alas Barat yang tempat kita berdiri, kemudian Kecamatan Alas Barat, kemudian Kecamatan Alas, Kecamatan Buir, Kecamatan Hutan, dan Kecamatan Lunyuk. Di tengah-tengah proses rekonstruksi, Adnan, seorang warga Desa Mapinria, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu proses rekonstruksi. Masyarakat Desa Mapinria menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah berkenan membantu masyarakat kami untuk menemukan bangunan yang tidak layak pakai ini bersama polisi dan masyarakat. Terima kasih saya mengabdi pemerintah. Selanjutnya, sebagai bahan kajian kita, tim Berita Sepotong juga berkesempatan menemui tokoh agama Desa Mapinria, Haji M. Talib, sekaligus mendaulat beliau untuk menyampaikan sedikit nasihat. Peristiwa yang menimpa Provinsi Jawa Barat, baik di Lombok Utara maupun di Pulau Sumbawa, adalah di satu sisi merupakan faktor alam tidak bisa dihindari manusia. Kemudian di sisi lain juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala ketika alam diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah ditakdirkan Allah semua akan terjadi dari satu masa ke masa yang lain, bukan saja di zaman sekarang ini, namun pada zaman para nabi dahulu telah terjadi, seperti peristiwa Nabi Lot terjadi pelakuan hubungan sodomi antara laki sama laki sejenis, sehingga di sana dunia dibalik yang sekarang menjadi apa namanya itu laut mati di sana itu merupakan pelajaran. Jadi jangan kita mengira bahwa kejadian seperti ini kita pada saat ini akan terjadi berulang-ulang dari zaman ke zaman. Karena apa?
karena ulah perbuatan manusia yang sudah jauh menyimpang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika suatu negeri itu sudah melakukan kemungkaran, maka akan ditimpakan oleh bencana. Dan ketika penduduk negeri itu beriman, maka insya Allah akan diturunkan rahmat dari Allah SWT. Seperti firman Allah yang saya katakan tadi, walau anna halal qurab amanu taqaw wa tahana lim barakati minas samai wal ard lakin tasabbahatna dimakan. Apabila penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan melimpahkan rahmat dari langit dan bumi. Namun ketika manusia ingkar, maka tunggu, sesungguhnya murka itu akan didatangkan kepada mereka. Inilah hal-hal yang harus kita pelajari. Dengan adanya situasi, jangan kita anggap mengilat dan biarkan begitu saja berlalu. Selaku umat yang beriman, beragama, harus diambil jadi pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita. Karena ulah perbuatan itu sendiri akan mengakibatkan dampak yang dahsyat yang menimpa di manusia. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak merubah nasib suatu kaum ketika kaum tidak merubah sendiri.